Bayangkan Anda sedang duduk di dalam kereta, dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Perjalanan yang seharusnya biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi pengalaman yang membuat Anda terpaku. Di luar jendela, bukan hanya gedung-gedung tinggi yang terlihat, tetapi lapisan demi lapisan jalan layang yang seolah bertumpuk di udara. 1, 2, 3, bahkan lebih dari itu. Seperti struktur raksasa yang sengaja dibangun untuk menaklukkan kemacetan yang selama ini menjadi masalah klasik kota besar. Di titik itu, satu pertanyaan sederhana tapi mengganggu mulai muncul di kepala Anda. Kenapa kota lain di kawasan ini tidak melakukan hal yang sama? Selama bertahun-tahun, Jakarta dikenal sebagai simbol kemacetan ekstrim. Nama kota ini bahkan sering dijadikan contoh global untuk menggambarkan betapa parahnya lalu lintas di kawasan urban. 3 jam di jalan untuk jarak yang seharusnya bisa ditempuh dalam 30 menit bukanlah cerita baru. Namun, sesuatu yang jarang disadari banyak orang adalah bahwa Jakarta tidak tinggal diam menghadapi masalah itu. Diam-diam, tanpa banyak gembar-gembor, kota ini sedang menjalankan strategi yang perlahan tapi pasti mulai mengubah wajahnya. Dan strategi itu bukan proyek spektakuler bernilai triliunan yang megah dan mencuri perhatian dunia. Bukan pula sekedar pembangunan jalan tol panjang yang menghubungkan satu kota ke kota lain. Strategi ini jauh lebih sederhana, lebih langsung, dan justru karena itu lebih efektif. Jakarta fokus membangun jalan layang non-tol, jalan yang bisa digunakan siapa saja tanpa harus membayar, dan yang dibangun tepat di titik-titik kemacetan paling kritis. Inilah yang membuat pendekatan Jakarta terasa berbeda. Jika kita berbicara tentang infrastruktur jalan, banyak kota besar cenderung berpikir dalam skala besar. Mereka membangun jalan tol panjang, memperluas jaringan highway, atau menciptakan proyek-proyek raksasa yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk selesai. Semua itu penting tentu saja. Namun masalahnya, kemacetan tidak selalu muncul dari kebutuhan akan jalan besar. Seringkali kemacetan terjadi di titik-titik kecil, persimpangan padat, perlintasan kereta api, atau kawasan permukiman yang tidak memiliki jalur alternatif. Dan disinilah Jakarta mengambil langkah yang sangat menarik. Alih-alih menunggu proyek besar selesai, mereka memilih menyelesaikan masalah satu persatu, langsung di sumbernya. Ada perlintasan kereta api yang menyebabkan antrean panjang setiap pagi dan sore, bangun flyover. Ada simpang 4 yang selalu macet setiap hari, bangun flyover. Ada kawasan rumah sakit di mana ambulans sering terjebak, solusinya tetap sama, bangun flyover. Pendekatan ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Data menunjukkan bahwa Jakarta telah memiliki puluhan jalan layang non-tol yang tersebar di berbagai wilayah kota. Jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Ini bukan kebetulan, bukan pula proyek sesaat. Ini adalah strategi jangka panjang yang dijalankan secara konsisten selama bertahun-tahun. Bahkan hingga hari ini, pembangunan terus berlangsung, dengan proyek-proyek baru yang sudah direncanakan dan sebagian sedang dikerjakan. Salah satu contoh yang menarik adalah pembangunan flyover di kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai titik kemacetan parah akibat perlintasan kereta api. Bayangkan situasi di mana setiap kali kereta lewat, seluruh arus kendaraan harus berhenti. Gerbang ditutup, antrean mengular, dan waktu terbuang percuma. Dalam kondisi darurat, seperti ambulans yang membawa pasien kritis, situasi ini bisa menjadi sangat berbahaya. Namun dengan adanya jalan layang, semua itu bisa dihindari. Kendaraan tidak perlu lagi berhenti. Arus lalu lintas tetap berjalan. Waktu tempuh berkurang, dan yang paling penting, kualitas hidup masyarakat meningkat. Yang membuat ini semakin menarik adalah biaya yang dikeluarkan relatif lebih kecil dibandingkan proyek jalan tol besar. Flyover tidak membutuhkan pembebasan lahan dalam skala masif. Waktu pembangunannya juga lebih cepat. Dan karena tidak berbayar, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Di sisi lain, banyak kota lain masih sangat bergantung pada jalan tol sebagai solusi utama. Tidak ada yang salah dengan itu. Jalan tol memang memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah dan mempercepat mobilitas jarak jauh. Namun, ketika berbicara tentang kemacetan di dalam kota, terutama di titik-titik padat yang spesifik, solusi seperti ini seringkali tidak cukup. Inilah yang membuat perbandingan menjadi menarik. Bukan untuk mengatakan bahwa satu kota lebih baik dari yang lain, tetapi untuk melihat pendekatan mana yang lebih relevan dalam konteks tertentu. Ada kota yang unggul dalam pembangunan highway modern dengan teknologi canggih.
Ada pula yang mulai berfokus pada solusi mikro yang langsung menyasar akar masalah. Dan Jakarta saat ini tampaknya berada di jalur kedua. Dengan jumlah kendaraan yang mencapai jutaan unit, tekanan terhadap infrastruktur jalan di Jakarta sangat besar. Jika hanya mengandalkan satu jenis solusi, hasilnya tidak akan optimal. Karena itu, pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif menjadi kunci. Flyover non-tol adalah salah satu bentuk nyata dari pendekatan tersebut. Namun, cerita ini tidak berhenti di situ. Ada konteks yang lebih besar yang sering luput dari perhatian. Jakarta saat ini sedang berada dalam fase transisi. Statusnya sebagai ibu kota negara akan berubah dengan pusat pemerintahan yang perlahan berpindah ke lokasi baru. Dalam situasi seperti ini, banyak kota mungkin akan mengalami stagnasi atau bahkan penurunan fokus pembangunan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jakarta seolah ingin membuktikan bahwa meskipun bukan lagi ibu kota, perannya sebagai pusat ekonomi tetap tidak tergantikan. Dan salah satu cara paling nyata untuk menunjukkan hal itu adalah dengan terus meningkatkan kualitas infrastrukturnya. Jalan layang yang terus dibangun bukan hanya solusi lalu lintas, tetapi juga simbol bahwa kota ini masih berkembang, masih beradaptasi, dan masih relevan. Ini adalah pesan yang kuat, karena pada akhirnya pembangunan infrastruktur bukan hanya soal beton dan aspal. Ini soal visi, soal bagaimana sebuah kota melihat masa depannya dan langkah apa yang diambil untuk mencapainya. Ketika Anda kembali membayangkan perjalanan kereta tadi, melihat lapisan demi lapisan jalan layang yang membentang di kejauhan, Anda mungkin mulai melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Itu bukan sekedar proyek konstruksi. Itu adalah hasil dari keputusan-keputusan strategis yang diambil selama bertahun-tahun. Dan pertanyaan yang tadi muncul di awal, kenapa kota lain tidak melakukan hal yang sama, mungkin sekarang berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan lagi sekedar kenapa, tetapi perlukah? Apakah setiap kota harus meniru pendekatan ini? Atau justru mengambil pelajaran darinya dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing? Karena tidak semua kota memiliki masalah yang sama, dan tidak semua solusi bisa diterapkan secara universal. Namun satu hal yang jelas, ada sesuatu yang bisa dipelajari di sini. Tentang keberanian untuk fokus pada solusi yang sederhana namun efektif. Tentang konsistensi dalam menjalankan strategi jangka panjang, dan tentang kemampuan untuk melihat masalah bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk berinovasi. Di dunia yang semakin kompleks, terkadang solusi terbaik justru datang dari pendekatan yang paling sederhana. Dan mungkin di tengah hiruk-pikuk kota besar, di antara suara klakson dan derum mesin kendaraan, jalan layang yang melintas di atas kepala kita adalah pengingat bahwa perubahan itu selalu mungkin selama ada kemauan untuk memulainya. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada Anda. Jika Anda adalah bagian dari kota yang menghadapi masalah serupa, apakah Anda akan memilih menunggu solusi besar yang membutuhkan waktu lama, atau mulai mengambil langkah-langkah kecil yang langsung menyentuh masalah di lapangan? Karena seperti yang telah kita lihat, terkadang yang kecil justru membawa dampak yang paling besar. Dan mungkin disitulah letak perbedaan antara kota yang hanya bertahan dan kota yang benar-benar bergerak maju.